Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Anggi Pramudi, NIM saya 4151801078. Saya di sini ingin menjelaskan jawaban dari tugas besar 1. Apa yang dimaksud dengan NLP? NLP adalah Natural Language Processing, merupakan cabang ilmu dari kecerdasan buatan AI yang berfokus pada pengolahan bahasa natural. Bahasa natural adalah bahasa yang secara umum digunakan oleh manusia dalam berkomunikasi satu sama lain. Jadi NLP bisa diartikan sebagai kemampuan suatu komputer untuk memproses bahasa, baik lisan maupun tulisan, yang digunakan oleh manusia dalam percakapan sehari-hari. Soal nomor 2. Selain segmentasi teks, apa tantangan pengolahan data atau riset di bidang NLP? Yaitu ada disambiguasi, adalah makna kata. Banyak kata memiliki lebih dari suatu makna, baik dalam bentuk homonim atau bisa disebut juga dengan makna berbeda dan tidak terkait. Contohnya bisa dalam makna dapat dan racun, maupun polisemi, makna berbeda namun terkait. Ragu dalam makna bimbang dan sanksi. Pembedaan makna hanya dapat dilakukan dengan melihat konteks penggunaannya. Lalu ada ambiguitas sintaksis. Ialah suatu bahasa memiliki berbagai kemungkinan struktur kalimat. Pemilihan struktur yang paling tepat biasanya membutuhkan gabungan informasi, semantik, dan kontekstual. Lalu masukan yang tak sempurna atau tak teratur merupakan aksen dalam bahasa lisan serta kesalahan ejaan dan gramatikal dalam bahasa tulis menyulitkan pemrosesan bahasa alaminya. Lalu ada pertuturan atau disebut juga struktur kalimat. Kadang tidak dapat dengan tepat menggambarkan maksud penutur atau penulis. Kadang gaya bahasa dan konteks menentukan maksud yang diinginkan. Soal nomor 3. Sebutkan contoh penerapan NLP pada aplikasi perangkat lunak. Yaitu yang pertama ada Intelligent Personal Assistant, perangkat lunak yang mampu melakukan tugas-tugas dan jasa berdasarkan inputan dari pengguna, lokasi, dan memiliki kemampuan untuk mengakses informasi dari berbagai sumber online seperti cuaca, keadaan lalu lintas, berita, saham, dan lain-lain. Contohnya adalah Siri pada produk-produk Apple dan S-Voice pada produk-produk seluler Samsung. Lalu yang kedua ada chatbot, merupakan program komputer yang didesain untuk mensimulasikan sebuah percakapan cerdas dengan satu atau lebih pengguna manusia melalui inputan suara atau teks. Yang ketiga adalah machine translation, ialah sebuah program yang mampu mentranslasi kalimat baik berupa teks maupun suara dari suatu bahasa alami ke bahasa lainnya. Contohnya ialah Google Translate. Soal nomor 4. Apa kegunaan library NLTK dan sastrawi? Kegunaan library NLTK ialah untuk mempersiapkan sebuah teks sebelum digunakan pada machine learning atau algoritma deep learning. Sedangkan kegunaan dari library sastrawi adalah mengubah kata yang berimbuhan bahasa Indonesia menjadi bentuk dasarnya. Python sastrawi juga merupakan hasil pengembangan dari proyek PHP sastrawi. Yang soal nomor 5, apa tujuan scaffolding? Tujuan scaffolding ialah untuk mengubah semua huruf dalam dokumen menjadi huruf kecil dan hanya huruf A sampai Z yang diterima. Dalam proses ini kita tidak perlu menggunakan library NLTK karena kita bisa menggunakan fungsi lower yang merupakan bawaan dari Python. Soal nomor 6. Apa definisi dari
Tokenizing. Tokenizing merupakan suatu proses pemisahan teks menjadi potongan-potongan yang disebut sebagai token untuk kemudian dianalisa. Kata, angka, simbol, tanda baca, dan entitas penting lainnya dapat dianggap sebagai token. Di dalam NLP, token diartikan sebagai kata, meskipun tokenizing juga dapat dilakukan pada paragraf maupun kalimat. Soal nomor 7. Jelaskan tentang stop word dan berikan contohnya. Stop word adalah sebuah kata yang bersifat umum yang biasanya muncul dalam jumlah besar dan dianggap tidak memiliki makna. Contoh stop word dalam bahasa Indonesia adalah yang, dan, di, dari, lalu, ada, dan lain-lainnya. Soal nomor 8. Apa algoritma yang dapat digunakan untuk streaming teks bahasa Indonesia? Jelaskanlah. Untuk melakukan streaming bahasa Indonesia, kita dapat menggunakan library Python Sastrawi. Library Sastrawi menerapkan algoritma Nazif dan Adriani dalam melakukan streaming bahasa Indonesia. Contoh, from Sastrawi, stemmer factory import, stemmer factory sama dengan stemmer factory dalam kurung stemmer sama dengan factory.create underscore stemmer dalam kurung. Contoh kalimatnya, Dika sering sekali melakukan pembayaran rutin secara online. Menurut Dika, belanja online lebih praktis dan murah. Lalu hasilnya sama dengan stemmer.stem. Contoh dalam kalimat print hasil. Lalu soal nomor 9. Apa tujuan dari word embedding? Word embedding merupakan sebuah proses konversi kata yang berupa karakter alfanumerik ke dalam bentuk vektor. Setiap kata adalah vektor yang mempresentasikan sebuah titik pada space dengan dimensi tertentu. Dengan word embedding, kata-kata yang memiliki properti tertentu, misalnya berada pada konteks yang sama atau memiliki semantic meaning yang sama, berada tidak jauh satu sama lain pada space tersebut. Jadi tujuan dari word embedding ialah untuk mengkonversi kata yang berupa karakter alfanumerik ke dalam bentuk vektor. Soal nomor 10. Sebutkan dan jelaskan model arsitektur dari word to vec. Word to vec ialah algoritma word embedding yang dapat memetakan setiap kata dalam teks ke dalam vektor. Word to vec mempresentasikan kata ke dalam vektor yang dapat membawa makna semantik dari kata tersebut. Word to vec mengandalkan informasi lokal dari bahasa. Semantik yang dipelajari dari kata tertentu dipengaruhi oleh kata-kata sekitarnya. Model ini mendemonstrasikan kemampuan untuk mempelajari pola linguistik sebagai hubungan linear antar vektor kata. Model word embedding ini merupakan salah satu aplikasi unsupervised learning menggunakan neural network yang terdiri dari sebuah hidden layer dan fully connected layer. Dimensi dari metrik bobot pada setiap layer adalah jumlah dengan kata dalam korpus dikalikan dengan jumlah hidden neuron pada hidden layernya. Metrik bobot pada hidden layer dari model telah dilatih digunakan untuk mentransformasikan kata ke dalam vektor. Metrik bobot ini seperti lookup table, di mana setiap baris mewakili setiap kata dan kolom mewakili vektor dari kata tersebut. Terdapat dua algoritma word to vec, yaitu continuous bag of word atau bisa disebut juga dengan CBOW dan skipgram. Lalu soal nomor 11. Apa definisi dari bag of word? Bag of word ialah suatu strategi vector engineering tradisional untuk data tekstual yang populer digunakan. Bag of word mempresentasikan teks ke dalam sekumpulan kata yang dapat diwakili oleh frekuensi kemunculannya dalam sebuah dokumen. Kelemahan dari bag of word ini adalah ketidakmampuannya memberikan informasi terkait semantik, struktur, urutan, dan konteks di sekitar kata dalam setiap dokumennya.
Lalu soal nomor 12. Jelaskan mengandai metode atau algoritma FastTrack. Metode FastTrack adalah sebuah metode word embedding, yang mana metode ini merupakan pengembangan dari word to fact. Metode ini mempelajari representasi kata dengan mempertimbangkan informasi subword. Setiap kata direpresentasikan sebagai sekumpulan karakter n-gram. Dengan demikian dapat membantu menangkap arti kata-kata yang lebih pendek dan memungkinkan embedding untuk memahami suffix dan prefix dari kata tersebut. Lalu ada soal nomor 13. Apa yang dimaksud dengan n-gram? N-gram adalah suatu proses atau urutan yang secara luas digunakan dalam text mining, atau bisa disebut juga pengolahan teks dan pengolahan bahasa. Secara n-gram merupakan sekumpulan kata yang diberikan dalam sebuah paragraf, dan ketika menghitung n-gram biasanya dilakukan dengan menggerakkan satu kata maju ke depan. Meskipun dalam proses terdapat suatu proses di mana yang kata dimajukan sejumlah kata. Sebagai contoh, terdapat sebuah kalimat "The cow jumped over the moon". Jika n sama dengan 2, maka dikenal sebagai bitgram, di mana n-gram menjadi yang pertama the cow, yang kedua cow jumps, yang ketiga jump over, yang keempat over the, yang kelima the moon. Lalu ada soal nomor 14. Jelaskan contoh penerapan n-gram. Contoh kalimat pemilihan kepala daerah Surabaya tahun ini tidak begitu ramai dibandingkan dengan tahun sebelumnya. N-gram pemilihan kepala daerah Surabaya tahun ini tidak begitu ramai dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Biggram pemilihan kepala daerah Surabaya tahun ini tidak begitu ramai dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Lalu trigram pemilihan kepala daerah Surabaya tahun ini tidak begitu ramai dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Lalu ada soal nomor 15. Jelaskan definisi dari smoothing. Metode pengolahan ini paling sering diterapkan dalam bentuk interpolasi 1, dan ini adalah formulir yang akan saya sajikan hari ini. Knesernay berevolusi dari interpolasi diskon absolut yang menggunakan model bahasa order tinggi, misalnya lebih tinggi min n, dan order rendah, mengalokasikan kembali beberapa massa probabilitas dari 4 gram atau 3 gram ke model unigram yang lebih sederhana. Rumus untuk pemulusan diskon absolut yang diterapkan pada model bahasa ialah biggram. Lalu ada soal nomor 16. Jelaskan mengenai left-side smoothing. Left-side smoothing atau Lefskian estimator adalah suatu cara untuk menangani nilai probabilitas 0 dari sekian banyak data di training set. Pada setiap perhitungan datanya ditambah 1 dan tidak akan membuat perbedaan yang berarti pada estimasi probabilitas, sehingga bisa menghindari kasus nilai probabilitas 0. Lalu soal nomor 17. Apa yang dimaksud dengan backoff dan interpolasi? Interpolasi adalah proses menebak nilai data yang dengan memperhatikan data lain yang kita miliki. Interpolasi merupakan teknik untuk mencari nilai suatu variabel yang hilang pada rentang data yang diketahui. Sedangkan ekstrapolasi merupakan teknik menemukan nilai suatu variabel di luar rentang data yang telah diketahui. Lalu nomor 18. Jelaskan mengapa Knesernay smoothing memiliki kinerja yang baik. Ini secara luas dianggap sebagai metode penghalusan yang paling efektif karena penggunaan pengurangan mutlak dengan mengurangi nilai tetap dari suku order rendah probabilitas untuk menghilangkan n-gram.
dengan frekuensi yang lebih rendah. Pendekatan ini dianggap sama efektifnya untuk engram yang lebih tinggi dan lebih rendah. Metode ini diusulkan dalam makalah tahun 1994 oleh Reinhard Kneser, Ute Essen, dan Hermann Ney. Lalu ada nomor 19. Apa latar belakang munculnya metode stupid black off? Teknik estimasi ini dalam pemrosesan bahasa alami. Kali ini kita akan pelajari suatu topik penting di dalam bidang pengolahan bahasa alami atau natural language processing, yaitu pendekatan prediksi kata untuk memperkirakan kehadiran suatu kata. Beberapa contoh dan penjelasannya akan digunakan untuk memudahkan pemahaman terhadap topik ini. Tulisan ini tidak mengandung review penelitian dan keterbaruan pendekatan solutif, meski tetap mencoba untuk melihat beberapa contoh aplikasi terkini topik yang dibahas. Lalu nomor 20. Apa dasar pemikiran dari metode Turing-Smoothing? Teknik statistik untuk memperkirakan kemungkinan bertemu dengan objek dari spesies yang sampai sekarang tidak terlihat, mengingat serangkaian pengamat objek dari spesies yang berbeda di masa lalu dalam menggambarkan bola dari sebuah guci. Objeknya adalah bola dan spesies adalah warna berbeda dari bola tersebut, terbatas tetapi jumlahnya tidak diketahui. Setelah menggambarkan bola merah, bola hitam, dan bola hijau, kita akan bertanya beberapa probabilitas menggambarkan bola merah, bola hitam, bola hijau atau warna yang sebelumnya tidak terlihat. Sekian dari penjelasan jawaban dari tugas besar 1 NLP. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.